Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita berada di saat suatu pergerakan yang sangat cepat, yaitu revolusi 4.0 yang merupakan istilah yang sudah tidak asing lagi bagi kita, masyarakat Indonesia sendiri. Perkembangan teknologi dan informasi terjadi begitu cepat. Dampak revolusi industri ini juga tentu sangat besar bagi dunia industri, juga pendidikan, termasuk juga perilaku di masyarakat. Tidak dapat kita pungkiri, perlahan semua sudah beralih ke arah digital, sehingga manusia dan teknologi sudah tidak bisa dipisahkan lagi. Semua kebutuhan kehidupan sudah tersedia secara digital, mulai jual beli, jasa hingga transaksi, dan juga di dunia pendidikan. Di mana kita ketahui, Bapak dan Ibu yang saya hormati, tentunya revolusi industri 4.0 ini seiring dengan perjalanan kehidupan mempunyai dampak revolusi tersebut. Baik itu dampak sosial, dampak di bidang politik, dampak pada bidang ekonomi, tak lupa adanya dampak perubahan perilaku di masyarakat. Adanya perubahan perilaku di masyarakat inilah tentu ada yang positif, ada yang negatif, dan harus kita siapkan pada saat ini, tentunya mengurangi hal-hal yang negatif dan menambahkan kepada hal yang positif. Pemerintah Republik Indonesia dalam hal menghadapi abad 21 ini yang kita ketahui sudah memasukkan sebagai persiapan abad 21 yang mudah-mudahan para perilaku-perilaku ke depan, khususnya di dunia pendidikan, mereka ini punya kecakapan berpikir kritis dan bisa memecahkan segala permasalahan, punya kecakapan berkomunikasi, punya kecakapan kreativitas dan inovasi, dan juga kecakapan kolaborasi. Keempat kecakapan tersebut telah dikemas oleh pemerintah dalam proses pembelajaran yang namanya Kurikulum 2013. Kecakapan abad 21 dalam kurikulum 2013 diintegrasikan dalam penguatan pendidikan karakter dan literasi dasar, di mana penguatan pendidikan karakter diantaranya keimanan dan ketakwaan, cinta tanah air, rasa ingin tahu, inisiatif, gigih, punya kemampuan beradaptasi, kepemimpinan, kesadaran sosial, dan budaya. Melalui penguatan pendidikan karakter ini diharapkan mampu membekali peserta didik bagaimana menghadapi lingkungan yang terus berubah dan berubah. Pembelajaran pada abad 21 memperhatikan 4 pilar pendidikan. 4 pilar tersebut adalah sebagai berikut: belajar untuk mengetahui, belajar untuk melakukan, belajar untuk menjadi diri sendiri, dan belajar untuk hidup bermasyarakat. Kecakapan abad 21 dan kurikulum 12 juga dikembangkan melalui berbagai model kegiatan pembelajaran berbasis pada aktivitas yang sesuai dengan karakteristik, karakter, kompetensi, dan mata pelajaran itu sendiri. Pembelajaran tidak hanya dilakukan di dalam kelas, ternyata ada konsep pembelajaran di luar kelas, yaitu Outdoor Classroom Day, atau saya singkat dengan OCD. Apa itu Outdoor Classroom? Outdoor Classroom Day adalah satu hari kegiatan dalam satu hari khusus belajar di luar kelas dan mempersiapkan anak untuk belajar. Dasar pemikiran outdoor classroom adalah
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Kemudian Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 023 Tahun 2015. Itulah yang menjadi dasar pelaksanaan pembelajaran di luar kelas. Adapun Bapak Ibu yang saya hormati, tujuannya adalah menunjang komponen sekolah ramah anak, di mana lagi sekarang digembar-gemborkan pemerintah khususnya bidang pendidikan, sekolah harus bisa menyenangkan dengan nama sekolah ramah anak. Tujuan yang lain itu memisahkan hidup di masyarakat. Kehidupan yang bagaimana? Yaitu kehidupan yang bersih. Anak bisa memisahkan hidup yang sehat, caranya bagaimana? Kehidupan yang sopan, cinta sesama, cinta lingkungan, cinta tanah air, dan selalu berkolaborasi hidup dalam kehidupan gotong royong. Dan juga yang sangat penting adalah harus menyenangkan pada dirinya sendiri. Adapun manfaat dari OCD ini atau OKDAI adalah yang pertama, keterampilan sosial akan lebih baik karena anak aktif di dalamnya. Kemudian peningkatan kemampuan penyelesaian masalah karena di dalamnya ada saling sharing pengalaman, saling berbagi materi, saling berbagi makanan. Kemudian adanya keterampilan kerjasama. Dan yang sangat penting adalah kegiatan ini benar-benar sangat mengasihkan pada anak itu sendiri. Siapa sih yang menjadi pencetus, penggagas, pendiri Outdoor Classroom Day ini? Yaitu pertama kali digagas pada tahun 2011 di negara Inggris oleh seseorang yang bernama Anna Pot. Beliau mendirikan kampanye akar rumput dengan didukung oleh para guru dan para pendidik di kota tersebut. Yang kampanye ini ditunjukkan untuk mendorong bagi sekolah-sekolah yang ada di kota London untuk belajar di luar ruangan dan untuk merayakan semua pendidik dan kependidikan di lingkungan yang baik yang ada di sana. Gerakan ini tumbuh dari hanya beberapa sekolah pada tahun 2011 menjadi lebih besar. Dari 600 sekolah yang muncul mengikuti gerak langkah Bapak Anna Pot ini, pada tahun 2015 jumlahnya menjadi 600 sekolah. Negara yang lain juga merasakan bahwa Outdoor Classroom Day, belajar di luar kelas ini, sangat baik diterapkan di tiap sekolah, sehingga maka lahirlah di mana-mana gerakan Outdoor Classroom Day secara global. Dan pada tahun 2016 sudah hampir di 51 negara dilaksanakan. Adapun di negara kita, negara Indonesia yang tercinta ini, kegiatan Outdoor Classroom Day dimulai di tahun 2018. Secara serentak di tiap sekolah melaksanakan kegiatan OKDAI ini. Dan tahun yang sekarang, tahun 2020 akan direncanakan yaitu pada tanggal 5 November tahun 2020. Seluruh sekolah akan mengadakan kegiatan pembelajaran di luar kelas. Itulah pencetus dan penggagas sehingga berefek ke negara kita. Lalu siapa yang menjadi pelaksana daripada kegiatan ini? Yang pertama, bisa dilaksanakan oleh guru yang bisa berkolaborasi dengan orang tua, juga beberapa organisasi
yang ada dekat dengan lingkungan sekolah, baik itu forum alumni, PKK, dan yang lainnya. Dan bisa juga dilakukan secara individu. Bagaimana sih kegiatan outdoor classroom day ini? Saya terangkan dengan alur kegiatan ini. Yang pertama, kita melaksanakan kegiatan yang menyentuh ranah kegiatan PPK, kegiatan penumbuhan pendidikan karakter. Yang kedua, kegiatan yang bisa menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa kebangsaan, yang orang sudah mempunyai penilaian bahwa rasa kebangsaan kita mengalami degradasi. Yang ketiga, perilaku hidup bersih dan sehat. Yang keempat, perilaku iman dan takwa. Yang kelima, kesehatan. Yang keenam, perilaku cinta lingkungan. Yang ketujuh, sosialisasi dan juga sekaligus mempraktekkan cara hidup hemat, utamanya hidup hemat energi. Yang kedelapan, kegiatan literasi. Yang kesembilan, penanggulangan bencana. Yang kesepuluh, kegiatan olahraga yang cukup mengasihkan bagi anak, karena olahraga yang dilaksanakan adalah olahraga tradisional, olahraga yang disebut orang Sunda olahraga buhun. Dan yang ke-11 adalah budaya. Kemudian Bapak dan Ibu, ini sebagai gambaran untuk Bapak dan Ibu, contoh acara apabila kita ingin melaksanakan kegiatan outdoor classroom day. Yang pertama, kegiatannya guru menyambut siswa dengan senyum dan salam. Durasinya 10 menit. Kegiatan ini adalah kegiatan PPK. Selanjutnya adalah kegiatan menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan menyanyikan sebanyak 3 stansa. Yang saat ini kita biasa nyanyikan cuma 1 stansa. Diharapkan pada kegiatan outdoor classroom ini dinyanyikan dengan lengkap 3 stansa sesuai dengan harapan Menteri Pendidikan Kebudayaan tahun kemarin, yaitu Pak Muhadjir Effendi. Setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, anak-anak dibawa pada kegiatan cuci tangan sebelum makan. Yang ini menggambarkan perilaku hidup bersih dan sehat. Setelahnya itu berdoa sebelum makan. Ini menandakan perilaku iman dan takwa. Lalu bersama-sama sarapan sehat bersama selama 30 menit. Setelah selesai berdoa setelah makan, lalu diakhiri dengan cuci tangan kembali. Setelah selesai semuanya, anak-anak dibawa untuk cinta lingkungan, yaitu dengan gerakan operasi bersih yang sekaligus menata lingkungan agar lebih indah, lebih menyenangkan lagi. Setelah selesai kegiatan cinta lingkungan, anak melaksanakan kegiatan hidup energi, yaitu dengan mematikan lampu dan peralatan listrik dan juga keran air yang biasa digunakan sehari-hari. Setelah kegiatan hemat energi, anak kemudian berkumpul lagi dan melakukan kegiatan gerakan literasi sekolah dengan membaca buku selama 15 menit. Setelah kegiatan berbuku selesai, anak melaksanakan kegiatan, yaitu cara penanggulangan risiko bencana, yaitu dengan simulasi evakuasi bencana yang diiringi dengan lagu dan gerak. Setelah itu ada kegiatan olahraga untuk mendukung
kesehatan jasmani, yaitu dengan melakukan senam germas, senam gerakan masyarakat sehat. Setelah senam, barulah anak dibawa ke kegiatan budaya, yaitu melaksanakan permainan tradisional. Banyaklah kayak permainan tradisional di tiap daerah. Kalau di Sunda ada tarik tambang, ada gatrikan, ada gobak sodor, dan lain-lainnya. Kemudian setelah selesai, selama 45 menit, anak melakukan kegiatan tepuk hak anak dengan diiringi dengan yel-yel sekolah ramah anak. Setelah selesai, deklarasi dilaksanakan oleh seluruh warga, mengucapkan komitmen, dan setelah dibacakan secara bersama-sama lalu menandatangani naskah deklarasi tersebut. Barulah di sekolah diadakan pelantikan tim pelaksana sekolah ramah anak dan diakhiri dengan kegiatan menyanyi, yaitu lagu Maju Tak Gentar. Saya simpulkan dari kegiatan ini, kegiatan outdoor classroom, ternyata anak ingin mengetahui betapa kuatnya pengalaman seperti ini. Belajar di luar kelas menciptakan ketenangan secara abadi, kenyamanan secara abadi, membentuk kesadaran yang lebih besar akan lingkungan, memberikan siapapun yang sudah melihat dampak belajar dan di luar kelas ini, anak-anak berpikir secara independen, membuat anak merasa tertantang dan antusias untuk belajar. Okday merupakan bagian dari sekolah ramah anak yang memiliki tujuan untuk menunjang komponen proses pembelajaran yang sangat ramah. Selain itu dapat meningkatkan pengetahuan, tumbuh kembang anak untuk mendukung budaya, cinta tanah air, meningkatkan kreativitas, mendekatkan anak pada lingkungan, dan menjadikan anak lebih cerdas dan lebih bergembira. Kegiatan outdoor classroom day, suatu kegiatan dalam satu hari khusus belajar di luar kelas, memprioritaskan anak untuk bermain. Bermain adalah satu di antara 31 hak anak yang harus dipenuhi. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, yaitu Indonesia layak anak di tahun 2030. Sebelum mengakhiri ini, saya ingin berbagi yang biasa dilaksanakan di sekolah, yaitu adanya tepuk PPK. Praktisi pendidikan sudah terbiasa ataupun yang baru mengenal dengan tepuk PPK. Saya praktekkan. Tepuk PPK, nasionalis, religius, mandiri, gotong royong, integritas. Terima kasih kepada semuanya dan salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Ada pertanyaan dari Ibu Instruktur, ya, kalau di SD apa sudah mulai diterapkan yang menyanyikan Indonesia Raya 3 stansa itu? Kalau di SD saya, ini sudah mulai diterapkan sejak bulan Oktober 2019. Jadi kemungkinan anak-anak itu cepat menangkap, cepat hafal lagi, itu sudah dilaksanakan Pak, Ibu, sejak tahun kemarin. Itu susun di SDN Pagarawan. Entah
Ada pertanyaan lagi dari Ibu Depi Indah Haryani, Pak. Untuk acaranya bisa digabung dengan acara lain tidak, Pak? Contohnya dengan pelantikan Bantara atau Laksana atau Pramuka tingkat SMK, seperti itu, Pak. Kegiatan kepramukaan adalah kegiatan juga yang sangat menyenangkan bagi anak. Daya ingatnya sangat kuat. Adapun bisakah diterapkan bersamaan dengan kegiatan misalnya perkemahan atau pelantikan pecapa, pelantikan calon penegak, tentunya kita bisa mengatur acara saja gitu. Kalau memang mau disatukan dalam acara, alurnya bisa, atau dijadwal misalnya setelah selesai pelantikan, karena yang paling pokok itu adalah pelantikan, oleh karena itu yang difokuskan dulu, yang menjadi targetnya. Setelah itu bisalah kegiatan outdoor classroom ini dilaksanakan setelahnya ada pelantikan, ya. 3 stansa itu apa? Lagu Indonesia Raya yang biasa kita nyanyikan gitu ya, dari awal sampai akhir, sampai hiduplah Indonesia Raya, itu 1 stansa. Ternyata oleh komponis lagu Indonesia Raya itu tidak hanya sampai hiduplah Indonesia Raya sampai yang biasa kita laksanakan. Ada lagi tambahan syairnya. Ya. Iramanya sama, nadanya sama, tapi kata-katanya yang berbeda, syairnya yang berbeda. Lalu stansa yang ketiga itu juga begitu gitu. Jadi si pencipta lagu Indonesia Raya, Wage Rudolf Supratman, itu membuat syair lagu Indonesia Raya itu terdiri 3 stansa. Kalau dalam ilmu sastra puisi dibuat 3 bait lah gitu. Itu yang utuh ya. Lagu Indonesia Raya yang utuh itu adalah terdiri 3 stansa. Nah, Pak Menteri yang masih kemarin itu, Menteri Pendidikan Pak Muhadjir Effendi, yang sudah beralih posisi, itu mengharapkan lagu Indonesia Raya itu dinyanyikan 3 stansa. Agar apa? Agar mereka mengenal bahwa lagu Indonesia Raya itu tidak 1 stansa, diciptakan oleh si pencipta, oleh komponis Pak Wage Rudolf Supratman, adalah 3 stansa. Tolong diputarkan dong Indonesia 3 stansa. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
Indonesia, Nyanyiin sama-sama, Pak. tanah yang mulia, Ayo. tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia, tanah pusaka, pusaka kita semuanya. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Suburlah tanahnya, suburlah jiwanya, bangsanya, rakyatnya semuanya. Sadarlah hatinya, sadarlah budinya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Di sanalah aku berdiri, jaga ibu sejati. Indonesia, tanah berseri, tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji, Indonesia abadi. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya, semuanya. Majulah negerinya, majulah pandunya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Pak Ade.